kembali lagi dengan saya Ika Almira pada podcast Tamu Tribun. Dan pada episode hari ini cukup istimewa karena kita kedatangan tamu dari komunitas Ternate Berisyarat. Ada Kak Gusti Prayogo Asis dan Kak Nurul Mutamina Pikaulan selaku founder komunitas dari Ternate Berisyarat. Apa kabar Kak Gusti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya bilang istimewa? Karena komunitas ini satu-satunya di Kota Ternate komunitas bahasa isyarat. Jadi karena memang mungkin Tribuners yang nonton juga belum tahu tentang komunitas Ternate Berisyarat ini. Jadi baiknya kita kenalan dulu dengan komunitas, dengan para founder atau para pengurus juga, Kak Gusti dan Kak Nurul. Mungkin yang pertama boleh jelasin atau ceritakan sedikit mengenai sejarah pembentukan komunitas ini. Sudah jalan berapa tahun, terus tujuannya apa dan pengurusnya seperti apa? Yeah. Silakan mungkin Kak Gusti atau Kak Nurul. Boleh saya duluan aja. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk Tribun sudah mengundang kami. Ini merupakan sebuah kehormatan kami. Juga di mana media sekarang sudah mulai tidak asing lagi dengan teman-teman disabilitas atau teman-teman spesial. Nah, kami di sini dari komunitas Ternate Berisyarat, saya Gusti dan di sebelah saya ada Nurul. Kami dua di antara berenam. Jadi kami itu berenam yang membentuk komunitas ini. Jadi berasal dari kegelisahan kami terkait dengan isu disabilitas di Kota Ternate, di mana sudah dicanangkan bahwa Ternate ini nanti akan dijadikan sebagai kota inklusif, di mana ramah bagi disabilitas. Nah, dalam hal ini kami menyoroti salah satu ini supaya bagaimana kita bisa mewadahi komunikasi di antara teman-teman yang mengalami hambatan pendengaran atau yang kita biasa kenal di Ternate itu pongo, tuli dan lain sebagainya. Nah, itu tuh supaya orang bisa berkomunikasi. Karena berkomunikasi ini bukan hanya secara verbal, bisa juga melalui pengisyaratan ataupun tulisan dan lain sebagainya. Jadi komunitas ini tuh terbentuk tahun lalu, di akhir tahun lalu, tanggal 21 November 2023, dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih berkomitmen untuk bagaimana terus mensosialisasikan, kemudian terus membangun komunikasi antara teman-teman tuli dan teman-teman dengar supaya kita tuh bisa satu, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa dibahas atau hal-hal yang sangat-sangat ke kita atau ke mereka itu ada yang sensitif, kita bisa saling membaur, saling memahami seperti itu. Jadi kita awalnya tuh karena memang satu kampus pada saat S1, jadi backgroundnya saya juga sarjana pendidikan khusus di Unima dan juga teman-teman founder lain, dan melanjutkan studi di S2 Bandung, sama juga mengambil pendidikan khusus dengan fokus ke pendidikan inklusi dan juga anak autis. Untuk pembentukan tuh kami karena emang udah biasa berorganisasi dari pas kuliah S1 kemarin. Itu pas di sini tuh karena ngumpul terus kita lihat ini di Ternate kok belum ada ya komunitas kayak bagaimana supaya teman-teman disabilitas baik yang masih sekolah ataupun yang sudah pasca sekolah itu tuh bisa berbaur. Kan banyak tuh teman-teman yang mungkin minder dan lain sebagainya. Kita tuh mau pengen jadi wadah untuk gimana saling sosialisasi, terus tukar pendapat, mungkin kita ada relasi atau ada pekerjaan supaya saling bisa memanusiakan manusia seperti itu. Jadi kita kumpul pertama tuh di Cafe Potensial. Jadi di sana ngobrolin kira-kira gimana nih ini nanti kita bisa ngajarin ilmu yang sudah kita pernah pelajarin, kemudian nanti berkolaborasi sama teman-teman tuli yang ada di Kota Ternate. Karena mungkin teman-teman Tribuners juga tahu bahwa bahasa atau komunikasi dalam teman-teman tuli atau anak yang mengalami hambatan pendengaran itu tuh ada beberapa. Di antaranya adalah bahasa isyarat, kemudian tulisan maupun komunikasi total baca bibir. Nah, jadi selain dengan mereka tuh bisa ada yang ketika melihat bibir kita itu mereka sudah tahu oh ini tuh mereka bilang apa, ngomong apa gitu. Dan ada juga yang
dengan tulisan saja sudah memahami, oh ini maksudnya tuh gini gini gini. Jadi kalau misalnya teman-teman tuli yang nonton video ini boleh pakai subtitle biar yang saya bicarakan mungkin terlalu cepat bisa lihat di subtitle. Nah, kemudian kami melihat itu dan terpikirlah kenapa kita tidak buat saja, karena toh basicnya kita juga sesuai gitu. Jadi itu ada 3 orang yang pendidikan khusus, saya, terus ada Nurmut, kemudian ada Budi, itu juga guru pendidikan khusus atau guru SLB. Kemudian ada juga Imita, dia dari pendidikan seni, tapi emang dia juga tertarik dengan teman-teman disabilitas. Kemudian juga ada Jul Halid dan juga Amar, mereka dua tuh lulusan psikologi, jadi sangat erat lah, belum jauh-jauh amat. Saling berhubungan seperti itu. Jadi kita bagaimana supaya kedepannya nih Ternate tidak ibaratnya tidak kaku atau tidak udah terbiasa lah dengan perbedaan. Kan mungkin kalau misalnya sebelum-sebelumnya tuh orang melihat anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami hambatan pendengar atau orang tuli, itu tuh mereka menjauh atau gimana nih komunikasinya kok susah. Nah, kasihan. Nah, kita tuh coba bagaimana teman-teman kalau mau dekat atau kenal, selain bisa dari dirinya langsung, bisa juga lewat kita. Karena kadang kalau misalnya orang mau langsung tuh agak gimana gitu kan. Nah, jadi orang tuh pengen jadi wadah gitu. Nah, mungkin untuk visi misi bisa dijelaskan oleh sekarang komunikasinya gimana? Mungkin udah ada gedungnya atau seperti apa? Kalau sekarang tuh alhamdulillah yang awal banget nih kita Di Telkom. Gazebo Telkom itu beberapa kali pertemuan, dan pertemuan pertama tuh kita di apa? Benteng Orange. Benteng Orange, taman jadi Benteng Orange. wah riuh, pokoknya agak terus pas dapat di Telkom alhamdulillah beberapa kali, 3 atau 4 kali. Terus juga pas itu karena saking banyaknya orang yang antusias, nah kita kewalahan nih, aduh ini gedungnya atau tempatnya kurang memadai. Jadi setelah kita lihat, oh alhamdulillah RRI punya tuh. Nah pada saat itu komunikasilah dengan petinggi di RRI, bikin surat dan alhamdulillah diizinkan. Jadi kita udah ibaratnya kerjasama lah. Jadi kalau misalnya setiap Jumat malam kita ngisi di sana, terus teman-teman datang, terus juga nanti ketika ada podcast ataupun wawancara dengan RRI, kita siap bantu untuk bagaimana mensosialisasikan tentang disabilitas di Kota Ternate seperti itu. Jadi nanti sekarang saat ini di RRI gitu. Aktifnya di Gazebo RRI yang di panggungnya di luar situ. Nah, mungkin Kak Nurul tadi sudah dijelasin sama Kak Gusti sejarahnya, visi misi mungkin. Baru tahun lalu ya? Iya, baru tahun lalu. Belum 1 tahun lagi. Belum ada ini Nanti mau ada anniversary. Mau anniversary 1 tahun. Mungkin dari Kak Nurul boleh jelasin tentang sistem belajarnya itu kayak gimana? Oh, sistem belajar. Oh, kurikulumnya. Ya, pertama itu kalau kita pengenalan mengenai abjad awal, abjad dulu. Kebetulan kalau kita kan di dunia pendidikan, makanya kita menggunakan bahasa SIBI, bahasa isyarat Indonesia. Ini kan sistem isyarat Indonesia. Sistem bahasa isyarat Indonesia. Jadi kita menggunakan SIBI untuk pengenalan abjad. Kemudian yang kedua mengenalkan apa? Bahasa isyarat yang Bisindo punya. Bisindo. Jadi bukan cuma SIBI tapi Bisindo. Karena ada 2. Kalau SIBI itu biasanya contohnya bahasa Indonesia baku, formal, bahasa Indonesianya kita. Tapi kalau orang tunarungu atau tuli, bahasa formalnya itu SIBI. Itu yang biasa sehari-hari mereka pakai tuh SIBI yang biasa kalau kita lihat di bawah TV gitu kan. Itu tuh Bisindo. Jadi bagaimana dia menerjemahkan maksud bukan kata per kata. Kayak gitu, jadi kan ada perbedaan. Mungkin nanti di ini kita bisa. Kalau SIBI ini kan ada apa SPOK-nya jelas. Jadi ada subjek, predikat, objek, awalan, imbuhan, begitu kayak kan dan sebagainya. Kalau Bisindo ini kamusnya dia lebih kayak to the point, menunjukkan kata maksud yang dimaksud. Jadi ada dua versi. Yang pertama itu SIBI, pengenalan huruf dulu, SIBI dan Bisindo. Kemudian yang kedua itu pengenalan angka. Nah, di angka ini 2 lagi, sama juga pengenalan angka di SIBI juga dan juga di Bisindo. Habis itu, setelah itu pengenalan angka dan huruf, kita memperkenalkan cara bagaimana memperkenalkan nama sehari-hari.
perkenalkan nama saya, misalnya perkenalkan nama saya Nurmut, biasa dipanggil Nurul kayak gitu. Terus ditanya lagi siapa nama kamu, itu tiga materi itu kita wajib sekali dalam, kalau ada yang datang, teman-teman yang baru datang, kita wajib untuk mengenalkan 3 kurikulum ini dulu. Iya, itu dulu. Nanti kalau ke depannya baru masuk lagi di kurikulum berikutnya, level baru. Kurikulum lanjutan. Iya, Kalau kurikulum awalan teman-teman tuh kan apa nih bahasa isyarat nih? Nah, kita jelasin dulu. Biasanya kalau teman-teman yang datang tuh kita jelasin bahwa pengisyaratan atau bahasa isyarat tuh di Indonesia berkembangnya itu 2, yang satu Bisindo dan satu Sibi. Nah, karena kita selaku guru yang ngajar di SLB, maka kita tuh lebih cenderung ke Sibi. Namun ada teman-teman kita yang juga pengajar juga kayak Ibu Ain, itu mereka kalau misalnya datang mereka yang ngajarin Bisindonya. Jadi kita belajar juga, bukan kita hanya ngajar, tapi kita belajar juga dari teman-teman tuli. Jadi kan teman-teman tuli lebih paham apa yang kira-kira bentuk komunikasi mereka atau gimana nih buat saling ngerti nih gimana nih. Nah, jadi mereka tuh saling belajar lah sama kita gitu. Jadi ini tuh emang sangat-sangat ini ya. Jadi selain juga komunitas TBI ini memfasilitasi teman-teman untuk belajar bahasa isyarat, kita tuh mendorong sebenarnya terkait dengan angka partisipasi teman-teman disabilitas atau anak-anak yang mengalami hambatan itu tuh masih 20% kalau di Indonesia. Mungkin data terbarunya naik atau turun saya belum tahu. Data terakhir yang saya lihat tuh 20%. Jadi dari 10 anak itu tuh baru 2 orang aja yang sekolah di SLB ataupun yang disekolahkan. Karena kalau kita lihat presentasi untuk data di Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus sangat banyak. Namun mungkin karena keterbatasan biaya atau masih belum ada penerimaan dari keluarga dan orang tua, jadi itu masih menjadi penghambat. Sebenarnya mereka itu memiliki kemampuan yang setiap manusia itu pasti memiliki kemampuan, di mana kemampuan itu bisa kita asah sehingga nanti berkembang dan bisa menjadi prestasi ataupun menjadikan dia memiliki potensi yang tidak terbatas sehingga tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Jadi komunitas ini juga bagaimana ketika ada orang tua atau keluarga yang pengen bergabung bisa aja, karena kemarin tuh banyak sekali untuk latar belakang teman-teman yang gabung di komunitas ini tuh bukan hanya dari guru, terus juga teman kuliah atau yang masih sekolah, itu tuh banyak yang latar belakangnya mereka punya keluarga atau mereka punya saudara, anak itu tuh mengalami hambatan. Nah, terus bagaimana nih kira-kira saya pengen berkonsultasi lebih lanjut lagi. Nah, iya, jadi keluarga kami terbuka ya. Jadi bukan hanya untuk belajar bahasa isyarat, tapi bagaimana kami bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini sekolah. Karena sekolah SLB di Ternate itu baru 3 untuk penyebaran ya. Jadi yang pertama tuh di SLB Negeri Ternate, di Ngidi, yang teman-teman tahu dari TK, SD, SMP sama SMA. Nah, kebetulan Ibu Nurul ini ngajar di SMP-nya. Kemudian yang kedua tuh ada di YPAC, Yayasan Pembinaan Anak Cacat, yang ada di Kompleks Pohonpala. Nah, yang terakhir sekolah saya tuh yang paling jauh di Sasa. Jadi di gerbang umum ke bawahnya sedikit. Jadi yang di utara, tengah, dan jadi cuma 3. Terus itu yang saya bilang tadi, angka partisipasi teman-teman atau anak-anak yang mengalami hambatan tuh masih sedikit. Gitu. Jadi kita selain pendidikan formal di sekolah, kita juga bagaimana melanjutkan ataupun menginisiasi pendidikan informal dengan berkumpul, berkomunitas, saling sharing ataupun saling belajar dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin visi misi Nurmut mau jelaskan dulu. Kalau visi misi, kalau pertama dari visinya itu kita bisa dari TBI mengharapkan untuk mewujudkan Kota Ternate agar ramah disabilitas. Kemudian yang kedua, misinya yaitu memberikan menjembatani semua informasi maupun komunikasi kepada seluruh warga masyarakat. Seperti itu. Jadi tidak membatas-batasi, semua tuh harus boleh memperoleh informasi. Kayak misalnya ada teman-teman tuli yang tidak paham tentang video apa-apa, bisa mereka sering share di grup atau PC, ini maksudnya apa nih? Kita bisa fasilitasi untuk menjelaskan, karena kan itu yang tadi saya bilang, karena kita juga ngajar CB,
teman-teman yang lain tuh kadang karena emang partisipasi sekolahnya rendah, maka banyak tuh teman-teman tidak sekolah sehingga tidak paham terkait dengan penyusunan kata, sehingga ini tuh apa maksudnya nih. Nah, kita harus ngejelasin lagi pakai budayanya mereka. Kira-kira oh kalau mereka ngertinya kayak gini, oh ya udah kita jelasinnya ke mereka tuh kayak gini gitu. Nah, kemudian kita juga di bawah ataupun berkoordinasi dengan pembina kami tuh ada IKDM. Nah, IKDM tuh Ikatan Keluarga Disabilitas Mapugawene. Nah, dan salah satu pembina kami merupakan staf ahli wali kota di bidang disabilitas. Makanya semoga jadi semua bekerja sama untuk bagaimana mewujudkan Ternate Kota Inklusi dari pendidikan formal, kemudian dari pemerintahan, kemudian dari kami juga yang bergerak di bidang komunitas. Semoga Kota Ternate ini semakin inklusif ke depannya. Amin. Oke, nah tadi dijelasin juga sama Kak Gusti kalau dalam komunitas ini ada 6 pengurus. Iya benar, Ya, ada 6 untuk pengurus. pesertanya nih Ah. atau anggota komunitas itu Ya. apakah cuma dari teman kuliah atau Ya. ada juga teman dengar yang ikut belajar di komunitas? Ya. Kalau yang dari seluruh anggota yang mengajar maupun pelajar di dalam komunitas PTB ini, ada dari ibu-ibu yang belum sekolah, ada yang ibu rumah tangga yang tidak kerja sama sekali, ada yang masih sekolah SMA, ada juga mahasiswa, ada juga yang pengangguran juga ada. Jadi semua Jumlahnya berapa tuh Kak sekarang ini? kira-kira 63 kalau yang saya lihat. Untuk 63. database keanggotaan. Soalnya mereka tidak setiap hari atau kan kita pertemuannya mingguan kan di Jumat malam di RRI itu jam 7.30 sampai jam 9 itu tidak semua tuh punya waktu gitu. Iya. Jadi kita tuh memfasilitasi aja siapa yang pengen datang, pengen sharing, pengen belajar, ayo kita fasilitasi Nah, nih. itu kapan Gitu. tuh? Atau jadwal khususnya? Itu setiap minggu. Setiap minggu, hari ya, Jumat. hari Jumat malam. Jumat malam jam 7.30 sampai jam 9. Oh, berarti satu minggu 2 kali? Enggak, satu minggu sekali aja. kali. Pertemuan mingguannya Iya. Jumat malam doang. Oh, satu minggu Satu kali. Jumat malam. Jumat malam jam Iya. benar jam 7.30 sampai jam 9. Oke, ini terbuka dong? Terbuka untuk Terbuka semua. gratis. Iya, gratis. Dan gratis juga itu yang paling penting. Gratis. Soalnya banyak juga teman-teman yang kayak ngechat tuh di atau nge-DM Berbayar. di official Iya. Ternate berisyarat di Instagram tuh, Kak ini bayar apa gimana? Oh enggak, ini tuh free. Ini komunitas. Komunitas. Kalau misalnya kita udah korporasi kayaknya kita udah mintain biaya. Tapi banyak juga kayak misalnya kemarin kami pernah ngisi di beberapa forum pelatihan, dan kalau untuk forum ya berarti udah lain lagi tuh perjanjiannya, jadi ada fee-nya. Tapi kalau misalnya mau gratis, jadi kami selalu bilang kalau misalnya mau yang lebih advance atau pengen tahu lebih banyak lagi, jadi kalau misalnya sosialisasi di instansi itu kan mungkin cuma setipis aja sih, masa cuma 2 jam kita bisa ngejelasin semua kan. Jadi paling cuma dasar-dasar kayak abjad dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau pengen yang lebih advance lagi, bisa langsung datang Biasanya ke komunitas jadwal di RRI. tetapnya kami gitu. Oke, jadi ini komunitas jadi gratis. 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 Bayar. Iya, dan juga nggak perlu ada basic keilmuan ataupun yang Iya. penting pengen belajar, ayo. Kayak gitu. Pokoknya satu saja kunci, mau Pengen belajar, ayo. Oke, jadi memang terbuka untuk siapa saja yang Iya, betul. mau bergabung di RRI tiap Jumat malam. Iya. Jam 7.30. 7.30 sampai jam 9. Oke, nah itu seputaran tentang komunitas termasuk Iya. masyarakat. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang kondisi disabilitas yang ada di Kota Ternate. Iya. Menurut pandangan Kak Gusti, pandangannya Kak Nurul, sudah seperti apa sih Kota Ternate ini menerima atau memperlakukan para disabilitas? Apakah sudah siap jadi kota inklusif? Iya. Apakah atau sekarang inilah apakah Iya. sudah cukup mengikut sertakan atau memperdayakan para disabilitas? Iya. Mungkin Kak Gusti atau Kak Nurul duluan silakan. Kalau dari saya, menurut sudut pandang saya yang saya lihat, yang saya pernah lihat di lingkungan sekitar, Kota Ternate sudah cukup, dibilang cukup, belum sampai ke taraf tinggi, masih dibilang cukup untuk dikategorikan kota inklusif, karena pertama saja yang dilihat itu geding bloknya untuk anak-anak yang tunanetra atau anak yang buta total. Biasanya geding bloknya kan di trotoar,
Biasanya kalau di kota-kota besar kan trotoar seluruh. Tapi di sini kalau kita lihat Ternate kan banyak lika-liku cabang-cabang, jadi belum ada guiding block, hanya ada di beberapa saja, kayak contohnya di Landmark. Nah, iya. Landmark. Di depan ya. Iya, Hanya di beberapa titik yang banyak dikunjungi masyarakat. Itu yang saya tekankan. Terus yang kedua lagi ini misalnya pemilu atau juga pemilu dari seluruh daerah maupun pemilu besar-besaran, harusnya ada ini tulisan braille. Ya. Tulisan braille untuk tunanetra, karena di mana takutnya jangan sampai ada yang kecurangan. Ya, ada intervensi ketika ada yang dibilang nanti saya yang ngarahkan, padahal dia ngarahin sampai di sana coblos yang lain. Seharusnya ada yang seperti itu. Terus kemudian yang baiknya ini yang kemarin saya ke Kementerian Agama, itu bagusnya sudah ada fasilitas tunanetra, fasilitas disabilitas, anak-anak tunadaksa, kemudian ada juga yang sudah mengetahui berbagai macam bahasa isyarat. Jadi itu yang poin plusnya. Ada beberapa poin minusnya yang tadi saja. Iya. Ya, jadi kalau di Kota Ternate sendiri kita sudah mengarah ya untuk bagaimana visi wali kota kita yang sekarang itu bagaimana menciptakan atau menjadikan Kota Ternate sebagai kota inklusif. Nah, dalam pandangan akademisi berkebutuhan khusus, inklusif itu merupakan cita-cita begitu. Jadi sangat panjang, sangat berliku dan sangat jauh itu kalau kita memandang inklusif, karena semua tuh harus ada penerimaan. Sementara kita di sini belum terlalu se-effort itu. Namun melihat dengan keadaan sekarang dibandingkan yang lalu-lalu, sekarang alhamdulillah udah ada perkembangannya. Salah satunya tuh pembina kami dari IKDM, Ibu Jana. Beliau diangkat jadi staf khusus disabilitas di wali kota. Jadi ibaratnya pelibatan teman-teman disabilitas terkait dengan mau bikin program terus yang harus tepat sasaran itu juga sudah sesuai gitu. Nah, tinggal bagaimana lebih digencarkan lagi, karena mungkin ini baru periode pertama, sehingga periode pertama artinya dilibatkan sebagai staf khusus wali kota di bidang disabilitas. Jadi yang saya tahu sebelum-sebelumnya tuh belum ada. Jadi teman-teman disabilitas tuh yang khusus untuk bekerja di mana mengakomodasi teman-teman disabilitas di Kota Ternate itu baru kali ini. Nah, jadi ada staf khusus wali kota bidang disabilitas yang kalau mungkin dari Tribuners sering lihat kegiatan-kegiatan wali kota tuh ada yang pakai bahasa isyarat. Nah, itu pembina kami, Ibu Jana. Jadi beliau mentranslasikan apa yang dibicarakan oleh pembicara dari Pak Wali atau Ibu Wali dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini merupakan usaha serius dari pemerintah, karena bukan hal gampang kalau mau bikin begitu. Soalnya SDM-nya harus ada, kemudian juga pemerintah ini tergerak nggak, SDM-nya udah ada nih, pemerintah tergerak nggak mengalokasikan dana untuk teman-teman kita sehingga semua tuh bisa setara untuk menikmati pemerolehan informasi maupun yang lain-lain lagi. Kemudian setelah itu kita juga sudah punya SLB di sini di selatan, tengah, dan juga di mungkin di utara. Kalau SLB ini tuh dari situ ke utara masih bisa lah. Jadi SLB cuman masih ada beberapa kekurangan ya, tetap untuk bagaimana kita melihat masyarakat inklusif itu, sehingga ada beberapa kayak misalnya yang dikatakan Nurul tadi, ketika ada guiding block tuh yang teman-teman kalau jalan di trotoar terus ada yang timbul-timbul. Nah, itu tuh tim kuning-kuning guiding block. Jadi kalau teman-teman kita yang mengalami hambatan penglihatan atau teman-teman kalau di sini bilang yang tak bisa lihat atau buta, itu mereka pakai tongkat biasanya jadi guide atau untuk biar nggak kesasar, atau ini kira-kira abis ini nih ada pemberhentian atau bisa lurus aja atau apa gimana gitu. Jadi ada yang ini benar. Jadi itu terus di beberapa OPD tuh di Kota Ternate udah ada kayak jalur khusus kursi roda. Jadi kan teman-teman yang pakai kursi roda tuh susah kalau naik tangga kan. Jadi mereka
biasanya disediakan jalur khusus yang lebih landai untuk mereka bisa ini untuk kursi roda. Kemudian secara penerimaan di Kota Ternate tuh kami kemarin TBI itu tergabung dengan MKKS tahun kemarin ya, ke bulan Desember. Jadi selain memperingati Hari Disabilitas, kami juga mendukung percepatan Kota Ternate menjadi kota inklusif. Nah, jadi kami dari guru-guru dan juga organisasi disabilitas se-Kota Ternate dan se-Maluku Utara kemarin itu menginisiasikan program atau kegiatan peringatan Hari Disabilitas pada tanggal 3 ya kemarin ya. Tanggal 3 Desember. Tanggal 3 kami jalan dari YPAC kemudian ke Taman Nukila. Nah, namun Pak Wali ada kegiatan lagi di seberang. Jadi pas kami lewat tuh Pak Wali juga sedang membuka kegiatan untuk peresmian ini. Jadi belum sempat hearing dengan Pak Wali, tapi juga ada dari dinas provinsi, kemudian dari pemerintah kota sih, dari dinas sosial yang membantu untuk hearing kami dan juga mensupport kegiatan peringatan Hari Disabilitas seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau perhatian pemerintah cukup ada lah. Cukup ada, benar. Oke, nah kalau bicara soal pendidikan inklusif, menurut Kak Gusti dan Kak Nurul sebagai pembina, sebagai pengajar juga, apakah pendidikan inklusif itu penting bagi para disabilitas ini? Benar. Apakah dampak-dampak baiknya bagi para disabilitas? Padahal di Ternate ini SLB hanya 3. Iya, benar. Atau mungkin sebaiknya para disabilitas juga bergabung dengan pendidikan umum di sekolah-sekolah yang umum, atau seperti apa? Kalau Kak Gusti sama Kak Nurul mengenai pendidikan. Iya, jadi untuk pendidikan inklusif sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi itu merupakan cita-cita tertinggi ya untuk akademisi ataupun orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan khusus. Jadi kalau di Kota Ternate sendiri yang saya lihat tuh, saya belum terlalu jalan jauh untuk melihat sekolah-sekolah yang inklusif karena kebanyakan saya masih berkutat di sekolah-sekolah SLB. Nah, karena kalau mau dibilang permasalahan di Kota Ternate atau Maluku Utara adalah SDM untuk guru-guru ya. Nah, kita di sini tuh masih sangat minim sekali SDM guru-guru. Kalau perbandingannya tuh bisa 1 guru 1 siswa, kita tuh masih kurang banyak sekali. Nah, untuk itu beberapa kali dalam wawancara maupun pertemuan-pertemuan itu saya sering mengusulkan bahwa kita tuh udah punya SDM yang cukup mumpuni untuk bagaimana membuka program studi pendidikan khusus di Maluku Utara ataupun di Kota Ternate. Setiap sekolah umum? Enggak, maksudnya di kampus kita bikin fakultas supaya ada guru-guru, menghasilkan guru-guru kan. Belum ada. Nah, kalau di sini mungkin yang baru santer itu kan psikologi kan. Nah, psikologi kemarin baru buka tuh di UMU sama di Unhair juga kan. Nah, pendidikan khusus tuh kita kurang banyak nih, soalnya untuk menangani anak-anak itu tuh sangat butuh effort dan sangat butuh konsentrasi, sehingga kalau misalnya kita 1 guru menangani 3-4 siswa itu tuh kurang maksimal. Bagaimana kalau kita ngajar biasa 1 kelas itu 4 RPP yang berbeda biasanya. Jadi tidak semua hari ini kita belajar matematika berhitung 1 sampai 5 semua 1 sampai 5 enggak. Jadi kayak misalnya ada yang udah bisa 5 sampai 7. Nah, kita ngajarin 5 sampai 7 apa 5 sampai 10 dan yang lainnya mungkin baru kita mengenal angka atau misalnya penjumlahan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat kompleks sehingga SDM kita tuh sangat minim. Nah, usulan saya di beberapa pertemuan atau wawancara dengan pihak-pihak stakeholder itu bagaimana kita buat nih prodi untuk pendidikan khusus. Kebetulan saya juga magister pendidikan khusus sehingga teman-teman kita juga bisa kerjasama untuk bagaimana menciptakan guru-guru berkompeten, karena di Maluku Utara tuh kebanyakan yang menjadi guru-guru pendidikan khusus ya itu guru-guru yang awalnya di pendidikan umum. Kemudian karena dulu kan belum ada nih lulusan pendidikan khusus di Kota Ternate, makanya akhirnya kita transfer. Jadi yang udah pernah ngajar atau punya ijazah lain, kuliah, dosen terbang atau ngambil ijazahnya lah ibaratnya. Nah, kalau di sini kan bukan mendiskreditkan mereka, tapi emang secara filosofis kan agak berbeda. Sehingga kalau misalnya mau mendalami ilmu pendidikan khusus kan, kalau saya sama Nurul aja 4 tahun kan, apalagi saya nambah 4 tahun lagi. Nah, jadi benar-benar emang harus fokus gitu. Jangan sampai ketika kita salah melaksanakan pembelajaran, anak-anak tuh udah nggak mau belajar lagi gitu. Jadi kita harus benar-benar ngerti konsep dari anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Nah,
terkait dengan pendidikan inklusi di Kota Ternate terlalu jauh mungkin menurut saya, karena di SLB aja kita kekurangan banyak sekali untuk staf guru ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang sekolah inklusi, mungkin patokannya adalah bagaimana sekolah itu bisa menerima teman-teman atau anak-anak yang dari SLB untuk pindah ke sekolah umum gitu. Jadi misalnya ada siswa saya, dia SD di sekolah SLB, kemudian pas SMP dia pengen sekolah di dekat rumahnya. Nah, karena kan sekolah inklusi ini kan bagaimana menerima semua dari kalangan, mungkin dari jaraknya. Kalau SLB kan gini 3 nih. Jadi kalau misalnya dia rumahnya mungkin di Ngade, nah itu kan paling SD yang dekat-dekat Ngade lah. Jadi jangan sampai ke Sasa atau ke YPAC dan ke SLB ini, itu kan kejauhan kan. Nah, jadi sekolah inklusi mungkin yang jadi patokan di Kota Ternate mungkin baru itu aja ya. Jadi bisa menerima dulu. Terkait pembelajarannya itu yang masih jadi PR kita bersama. Bagaimana meningkatkan kualitas guru baik yang sekolah umum untuk bagaimana menjalankan pendidikan inklusi maupun sekolah khusus SLB kita seperti itu. Jadi masih banyak PR nih, walaupun tadi udah kita menuju sana, cuman PR-nya masih banyak, jadi kita harus perlu berbenah lagi seperti itu. Kita mau jadi guru matematika gitu kan? Benar. Iya. Karena kebetulan saya juga SPD. Jurusan matematika. Apalagi pendidikan khusus. Iya, soalnya kan beda juga kan kalau misalnya kita ngajar teman-teman yang non disabilitas terkait matematika dengan teman-teman yang mengalami hambatan intelektual misalnya. Jadi kita ngajar penjumlahan misalnya hari ini. Terus besok kita nanya lagi, angka aja mereka udah lupa. Nah, jadi harus banyak repetisi, terus harus banyak pengulangan. Jadi emang ada skill khusus lah untuk bagaimana mengajar. Jadi mereka banyak bilang, ih ini guru-guru SLB nih, guru-guru surga nih, punya skill khusus, kesabaran khusus. Iya, tapi kalau menurut kita sih sebenarnya itu karena udah terbiasa aja, udah berada dalam budaya itu, makanya ini biasa aja sih. Nah mungkin kita kalau ke budaya teman-teman yang non disabilitas juga kita ke gimana nih? 30 siswa kita aja di kelas paling banter tuh 6, 4, 3 gitu kan. Nah itu agak sulit tuh keteteran, apalagi kalau 30 buset. Gitu sih, iya. Memang ini mau yang disabilitas atau non disabilitas? Iya benar, ada tantangan masing-masing sebenarnya. Iya, sekali. Oke, mungkin dari kata lo ada tambahan? Ya sama SDM-nya, kurangnya SDM itu. Iya. Pendidikan khusus. Iya, kurang, di sini paling benar. Seharusnya kan kalau di SLB itu satu guru satu siswa. Satu siswa. Ini sudah jadi 6 siswa satu guru. Nah, itu aduh bahaya tuh. Gurunya tuh bisa burn out sendiri di dalam kelas. Terus beda ketunaan lagi. Iya, jadi ada yang tekniknya harus visual, ada yang harus auditori. Wah, gurunya punya waktu cuma berapa jam kan. Jadi sangat ekstra dan mungkin keringetan tuh setiap mengajar. Karena kan jenisnya kan beda juga. Iya, benar. Iya, ada. Bukan semuanya tidak tuli. Iya, bukan semua tuli. Ada yang hambatan intelektual, apalagi kalau tuli udah, terus ada hambatan intelektual. Waduh, itu lebih kacau lagi tuh. Aduh, ganda itu kacau. Jadi kan untuk dekat Maluku Utara yang paling dekat kan ada Universitas Negeri Makassar, itu yang punya SLB kan. Manado. Untuk jurusan PLB atau pendidikan khusus. Kemudian di Unima, Universitas Negeri Manado. Nah, jadi kita tuh kebanyakan menghasilkan guru-guru pendidikan khusus itu dari 2 universitas itu. Tapi ada juga teman saya yang dari Universitas Negeri Malang. Nah, cuman banyak sekali yang misalnya saudara-saudara saya itu ada yang belum tertarik dengan guru SLB padahal saya pendidikan khusus. Ya itu, tapi mereka pilih kerja di tambang dan lain sebagainya. Jadi kayak ayo kita sangat butuh nih teman-teman untuk jadi guru pendidikan khusus. Ada juga yang bilang, aduh kayaknya belum deh, kurangnya kesabaran. Kayaknya kesabaran setipis tisu. Karena kemarin tuh di Sasa tuh kami pernah kerjasama bikin kegiatan sama teman-teman di Unhair ya. Nah pas mereka datang visit, baru mau kasih surat undangan. Nah terus siswa kami kan emang ini kan tidak terkontrol ya pergerakannya atau aktivitasnya. Nah dia tuh lari terus mau peluk gitu. Jadi first impression untuk SLB tuh kayak waduh, kok kayak gini banget. Nah jadi ya gitulah. Jadi masih banyak PR yang harus kita iniin lagi. Karena kita kan kalau misalnya udah paham, udah biasa nih. Oh emang karakternya kayak gitu.
Jadi ya udah, paling kita gimana cara mengantisipasinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita. Baik, kalau para lulusan pendidikan khusus pasti udah hatam lah. Lebih peka sih, lebih peka. Jadi semoga banyak lulusan pendidikan khusus yang bisa mengambil peran di sini. Iya benar. Dan ada penambahan sekolah juga ya. Benar. Tuh paling penting tuh. Lagi prodi itu yang paling Prodi sih untuk mencetak guru. Iya, di Ternate atau Maluku Utara lah ibaratnya. Oke, jadi itu mungkin salah satu harapan dari Gugus Tugas. Mungkin ada harapan lain mewakili komunitas Ternate berisyarat mengenai untuk masyarakat, untuk pemerintah, mengenai isu disabilitas yang ada di Kota Ternate. Siapa? Kak Nurul duluan mungkin. Kalau dari sudut pandang saya, kurangnya sosialisasi dari berbagai lurah terdesa, karena ada beberapa tetangga saya, bukan tetangga tapi satu kampung dengan saya, yang malas untuk memasukkan anaknya ke dalam SLB, padahal anaknya itu masih dibilang masih boleh lah masuk ini, masih bisa diselamatkan ini, nanti kalau ke jenjang berikutnya SMP masih bisa langsung ke sekolah umum. Cuman pertama itu malu, terus yang kedua kurang ekonomi dan sebagainya, makanya kurang sosialisasi dari lurah-lurah. Mungkin dari kelurahan mau ada sosialisasi. Ya memang sosialisasi itu penting. Kesadaran masyarakat. Iya, kesadaran masyarakat. Itu saya sih dari benar. Jadi itu yang tadi tuh angka partisipasi sekolah ya untuk teman-teman disabilitas atau anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh, walaupun sekarang kita bilang media sosial tuh sangat gencar, sangat populer, baik TikTok, Instagram dan lain sebagainya, Facebook. Nah, cuman cara-cara lama tuh, orang-orang lama tuh masih hidup. Jadi kita masih boleh pakai kayak misalnya tadi tuh turun sosialisasi di lurah, kelurahan maupun di instansi-instansi, karena penyebaran anak berkebutuhan khusus tuh ibarat gunung es lah. Yang kita lihat sekarang tuh kayak pucuk gunung esnya, tapi di bawah laut tuh masih banyak lagi yang disembunyikan. Dalam artian sini belum ada penerimaan dari keluarga, belum siap nih mau go public bahwa anak saya mengalami hambatan atau anak saya ada keterlambatan di bidang tertentu. Nah, sementara untuk anak-anak kan otaknya kan masih plastisin tuh di umur golden age ataupun sebelum umur 7 tahun. Jadi lebih cepat penanganannya atau lebih cepat kita melakukan intervensi itu lebih baik sebenarnya. Jadi kalau misalnya tunggu saya belum siap, tunggu. Nah, itu artinya kita membebani ataupun menyengsarakan si anak tersebut sehingga dia punya potensi nih sulit berkembang karena ada pengakangan, mungkin dari tadi tuh belum ada penerimaan. Jadi semoga kedepannya lebih ada keterbukaan lagi, dan melalui komunitas Ternate berisyarat ini kami bisa gencar melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pelatihan bahasa isyarat sehingga mendukung Kota Ternate inklusi. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak ada batasan dalam komunikasi kan sebenarnya tidak perlu lagi nih komunitas Ternate berisyarat nih, artinya semua udah bisa nih bahasa isyarat ataupun menjalin komunikasi dengan teman-teman yang mengalami hambatan, baik yang mengalami hambatan pendengaran yang tuli tadi, terus penglihatan yang buta tadi. Itu kira-kira bagaimana? Nah, kalau misalnya semua udah paham, ya kami harapkan komunitas itu udah tidak ada. Jadi kan masyarakat tuh udah jadi masyarakat inklusi, bukan komunitasnya inklusi tapi udah jadi masyarakat inklusi. Kemudian dari segi SDM itu yang sangat-sangat kurang sih dari beberapa kepala sekolah. Saya tanyakan dari gimana pelayanannya, katanya yaitu kita tuh kekurangan SDM. Nah, walaupun membuka keran ataupun membuka kesempatan peluang dari teman-teman di luar Pulau Maluku Utara, untuk masuk dan jadi guru misalnya PNS atau P3K di sini, emang kita masih kurang aja. Nah, jadi kan yang kita butuhkan resource sebenarnya. Resource tuh artinya bagaimana supaya SLB atau guru-guru tuh selalu melakukan peningkatan-peningkatan. Ketika ada kampus ataupun ada program studi, kita bisa saling berkoordinasi, melakukan penelitian, pengembangan, sehingga teman-teman disabilitas atau perkembangan disabilitas di Kota Ternate maupun Maluku Utara itu tuh semakin baik. Jadi kalau misalnya kita cuma stagnan di ngajar, tidak ada peningkatan dari gurunya, SDM guru, kemudian tidak ada perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini membangun infrastruktur pendidikan, program studi pendidikan khusus itu tadi ya. Nah, itu tuh kita pasti kesusahan dan stagnan.
agak susah kita untuk bagaimana melakukan penelitian, sementara kita masih ngajar juga nih. Dan yang tadi saya katakan, kita kalau mau meneliti itu kan memang harus fokus, terus ada setting tempat, setting waktu dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita aja keteteran untuk ngajar, wah itu agak susah tuh untuk melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga agak stagnan nanti ketika untuk kita mengharapkan Kota Ternate kedepannya harus gini, namun SDM kita atau resource kita tuh masih kurang. Plusnya juga tuh sudah beberapa instansi kayak misalnya TNI Polri itu kemarin ada sosialisasi di sekolah saya, mungkin di sekolahnya Nurul juga, itu mereka membuka peluang untuk teman-teman yang lulus dari SLB atau punya ijazah SLB itu tuh bisa bekerja sebagai staf di Polri. Nah, jadi ada beberapa penerimaan di Indonesia udah sekitar 20-an lebih lah yang keterima, dari yang mengalami hambatan fisik, mungkin yang pakai kursi roda ataupun yang pakai tongkat, dan yang masih bisa untuk bekerja di bagian administrasi. Nah, mereka membuka peluang itu. Kemudian di sini kemarin tuh dari Alfamidi, alhamdulillah tuh mereka udah membuka peluang bahwa teman-teman yang mengalami hambatan atau lulusan SLB itu bisa bekerja. Dan kemarin tuh mereka gencar mencari sampai di rumah-rumah. Kemarin komunikasi dengan saya, Kak Gus tolong dong bantuin kita untuk nyari teman-teman yang lulus dan belum bekerja. Jadi saya bantuin, terus mereka butuh 5 kan, kemarin alhamdulillah udah terakomodasi. Semoga kedepannya tuh makin banyak lagi nih. Jadi teman-teman pasca sekolah tuh mereka udah punya keterampilan sehingga bisa bekerja dan siap untuk dengan dunia pekerjaan mereka benar. Seperti itu. Terima kasih Kak Gusti untuk penjelasannya, menarik sekali perbincangan kita hari ini, dan semoga khususnya bagi komunitas Ternate Berisyarat untuk makin sukses. Iya, amin. Dan para penulis yang nonton juga mungkin kalau berminat bisa bergabung dengan komunitas ini setiap hari Jumat malam jam 7.30 di RRI. Ya, atau bisa kunjungi untuk tanya-tanya di official Instagram kami @official_Ternate Berisyarat. Boleh, bagus. Oke, nah mungkin itu saja. Tapi sebelum kita menutup podcast hari ini, Kak Gusti dan Kak Nurul masing-masing mungkin ada closing statement untuk Tribuners yang sedang nonton. Oke. Silakan. Closing statement pakai Closing statement ya mungkin ajakan, harapan atau ajakan yang berkaitan dengan komunitas atau tentang disabilitas atau sebagainya. Ayo teman-teman Tribuners, kalau berminat langsung saja ke official Ternate Berisyarat untuk gabung dalam komunitas kami. Di situ kan untuk menjembatani teman-teman tuli yang lain. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada juga halangan-halangan untuk saling berkomunikasi informasi dan juga untuk mengetahui berbagai informasi. Misalnya kalau mengetahui berbagai informasi lewat TikTok itu kan cuma sekedar lihat, tapi kalau teman-teman tuli kan yang lain kan tidak tahu menau nih. Nah, teman-teman yang dengar ini bisa saling membantu untuk teman-teman tuli yang lainnya. Jadi mungkin saja kalian tertarik, langsung saja bergabung di Ternate Berisyarat. Terima kasih. Halo Tribuners, komunikasi jangan kita batasi. Jadi melalui komunitas Ternate Berisyarat kami mewadahi atau kami selalu mengedepankan bahwa komunikasi tidak pernah dibatasi atau komunikasi tidak bisa dibatasi. Ayo bergabung melakukan pelatihan bahasa isyarat dengan kami gratis setiap jam 7.30 sampai jam 9 di RRI Ternate di panggung RRI. Setiap Jumat malam kami tunggu kedatangan kalian. Oke. Terima kasih banyak Kak Gusti dan Kak Nurul sudah datang di podcast Tamu Tribun, dan semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Saya Gal Mira, pamit undur diri. Terima kasih.